sepanjang pengetahuan Bung MJ, ada tidak partai yang khusus didirikan dari, oleh, dan untuk perempuan? Ya itu justru itu malah problematik. Kita kan hidup tidak sendiri, Kang Nijar. Artinya kan berpasang-pasangan. Ya maksud saya kalau ada itu kan bisa 50% itu suaranya di Indonesia itu bisa menang itu. Tapi kan buktinya nggak ada. Ya kan kalau bersatu bisa menang. Pemirsa, login Sabulang Bentor. Kita bertemu dalam season kali ini dan masih bersama narasumber kita, Bung Maulana Jannah. Bagaimana kabar sosiolog antropolog kita? Alhamdulillah baik hari ini. Sampai hari ini baik, keluarga baik gitu. Ini nampaknya sudah jalan-jalan dari Korea ini. Opah Maulana Jannah. Ini outfitnya mantap gitu ya. Baik, pemirsa login Sabulang Bentor. Ada satu hal yang bagi saya cukup mengganjal, yaitu bagaimana dalam proses kepemiluan ini selalu memenuhi 30% kuota perempuan ya dalam pencalegan. Nah, kita sedang mencoba membincang ulang ini, meskipun sudah banyak kajian-kajian itu, tetapi tidak ada salahnya untuk mengulas ulang. Menurut Bung Maulana Jannah, apakah ini masuknya ke dalam undang-undang kepemiluannya? Ya. Apakah itu efektif atau tidak? Yang 30% itu. Betul. Ya. Kalau sudah diundangkan ya itu kan sudah jadi norma, lalu kemudian sudah jadi ketetapan hukum ya. Harus norma dipenuhi. yang sudah jadi ketetapan hukum itu harus diikuti, meskipun juga itu saya melihat sanksinya tidak cukup kuat gitu kan. Misalnya ada satu partai yang mengusung calon keterwakilan perempuan misalnya tidak sampai 30% kan juga tidak disanksi gitu kan. Apakah memang itu sanksinya, misalnya sanksi sosial kan tidak ada, atau mungkin sanksi administratif misalnya juga tidak terlalu kuat gitu. Jadi hanya sebatas dalam tanda petik gitu ya, hanya sebatas semacam anjuran gitu kan, untuk menarik minat kaum perempuan gitu ya, masuk ke dunia perpolitikan gitu. Padahal kalau kita lihat ya, data pemilih tetap itu komposisinya perempuan justru lebih banyak daripada laki-laki ya? Ya, tapi memang beberapa daerah berbeda juga, ada yang banyak laki-laki, ada yang perempuan. Secara keseluruhan se Indonesia ini? Secara keseluruhan beda-beda dikit lah, beda-beda dikit gitu. Ya, baik. Nah, tentu saja ini akan bukan mengundang polemik, tetapi mengundang back in mind-nya. Jadi latar belakang pemikiran di balik itu adalah bahwa aspirasi suara keterwakilan perempuan itu bisa diwadahi, terafiliasi di dalam ranah politik melalui partai. Kan begitu ya? Iya. Nah, bagi partai tentu saja ini adalah hal yang menantang untuk dipenuhi. Tetapi ada banyak partai yang kemudian bingung juga, entah karena pengkaderannya yang tidak berjalan dengan baik, atau karena memang animo dari perempuan di Indonesia itu kurang begitu ekspektasinya ternyata perempuan ya nggak ke wilayah sana gitu loh. Betul. Saya kira begini, Kang Nijar, implementasi atau praksis di lapangan terkait dengan 30% yang harus dipenuhi dalam undang-undang pemilu itu sebenarnya kan saya melihat di beberapa partai politik itu, misalnya gini, kalau misalnya satu dapil itu ada 12 caleg ya, misalnya kalau 30% dari 12 itu berapa orang? 4 orang ya, 4 orang perempuan. Atau 30% itu berarti bagi 3 aja 4 ya. 4 ya. Nah itu bisa 4 orang, misalnya apakah nomor 1 atau nomor 2, dan biasanya kan itu kalau misalnya perempuan nomor 1, nomor 2 laki-laki, nomor 3-nya perempuan. Atau juga ada yang menafsirkan 30% di situ ya, bisa aja misalnya satu dapil itu misalnya tadi ada 10 atau 12 komposisi ya caleg misalnya, ya diambil aja 6 orang
total semua misalnya tiap dapil saya hanya mendaftarkan 6 orang, yang 3 orang perempuan, yang laki-laki 3 orang, itu kan sudah melebihi Iya. 30%. Nah, gitu jadi kan. 50%. Jadi 50% gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan beberapa partai mensiasatinya seperti itu. Bahkan juga kalau tidak ada caleg sekalipun di satu dapil misalnya, bisa aja misalnya 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan, atau misalnya 1 orang aja perempuan udah terpenuhi gitu kan, 30% gitu kan, bahkan lebih. Wah, ini. Nah, itu saya melihat langsung di beberapa partai seperti itu. Yang kedua, terkait dengan persoalan 30% itu sebenarnya juga saya punya banyak catatan, Kang Nijar. Satu, antara laki-laki dan perempuan itu kalau dalam konteks politik sebenarnya tidak ada batasan terkait dengan seberapa persen atau seberapa besar kaum laki-laki dan perempuan. Ini kan masalah fungsional saja. Jadi justru malah kalau dibatasi 30%, 50% itu menunjukkan bahwa kaum perempuan memang Tidak berdaya. tidak, dalam tanda petik ya, mohon maaf, tidak berdaya gitu. Dan harus diberi jatah begitu. Ya kan kita diciptakan itu oleh Tuhan kan Adam dan Hawa, tidak Adam dan Adam gitu kan, atau Hawa dengan Hawa, tidak, artinya kan sejajar posisinya Iya, gitu. Nah, di Indonesia ini kan menjadi problematik ketika tadi bunyi undang-undang menjadi 30%. Kalau saya sih lebih baik perempuan itu tadi difungsionalkan dan sejajar dengan laki-laki, meskipun budaya patriarki di kita kan cukup dominan gitu kan. Berarti sebetulnya tidak usah ada secara verbal mencantumkan partai minimal 30% begitu ya. Ya tadi ini kan backgroundnya atau mungkin tadi back mainnya kata Kang Nija kan ada persoalan tadi bahwa memang perempuan di kita itu terlalu banyak persoalan dari sisi tadi budaya dominasi kaum laki-laki terlalu dominan di dunia timur itu, termasuk di Indonesia. Maka muncullah undang-undang seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat sudah egaliter kayak di negara-negara barat, mohon maaf gitu ya, atau di negara-negara Amerika, sebenarnya itu pembatasan itu juga tidak terlalu substansial menurut saya gitu kan. Lebih ke tadi misalnya bagaimana perempuan itu ya potensinya sama kan dengan laki-laki, cuman yang membedakan hanya persoalan kodrati yang bersifat fisik saja. Tapi kalau kemampuan kan banyak juga di luar negeri misalnya, atau di perusahaan-perusahaan di kita aja yang jadi manajer, yang jadi presiden di luar negeri juga ada gitu kan. Rektor sekarang lebih banyak Rektor juga perempuan juga. Ada perempuan-perempuan sekarang. Jadi misalnya dibatasi atau tidak juga sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan itu sama aja Ya. gitu. Oke. Pemirsa Login Sebelang Bentor, ini memang menjadi dilematis ya, ketika diverbalkan menjadi 30% pemenuhan untuk calon legislatif, dan itu adalah partai yang kemudian harus ya. Keharusan karena sudah diundangkan ya, dan kalau misalnya partai politik tidak mengikuti ya artinya ya tidak berpihak kepada peraturan yang ada di negeri ini gitu. Oke. Sepanjang pengetahuan Bung MJ, ada tidak partai yang khusus didirikan dari, oleh, dan untuk perempuan? Ya itu justru itu malah problematik. Kita kan hidup tidak sendiri, Kang Nijar. Artinya kan berpasang-pasangan. Ya maksud saya kalau ada itu kan bisa 50% itu suaranya di Indonesia itu bisa menang itu. Tapi kan buktinya nggak ada. Ya kan kalau bersatu bisa menang. Betul, tapi kan tidak ada. Faktanya kan ini sebenarnya kan tadi ini kan gangguan berpikir menurut saya terkait dengan terkait dengan peran perempuan yang saya rasa juga dalam konteks demokrasi itu kan kalau kita baca ya. Tidak ada ya partai yang mengkhususkan itu. Paling nggak ada partai buruh begitu ya. Ya nggak ada yang mengkhususkan partai perempuan Indonesia PPI misalkan. Justru itu kan malah jadi problematik gitu. Dan itu apa namanya, pemerintah juga eksekutif ya sudah menyadari tidak ada lagi kan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kalau sudah tidak ada. Iya kalau sebelumnya ada sih gitu kan. Sudah tidak ada. Berarti kan kalau eksekutif sudah meniadakan leading sektor itu ya sudah apa ya, berarti kesejajaran antara akses publik untuk laki-laki dan perempuan itu sudah sama. Tetapi kok ini di pemilu masih ada ini, gimana ini? Ya ini kan salah satu tadi ya, memang bunyi undang-undang ini kan didesak oleh beberapa kalangan terkait dengan tadi peran dari kaum perempuan yang dirasa Indonesia ini kan tadi ada persoalan
kultur yang memang belum bisa sejajar dalam konteks politik itu, sehingga undang-undang itu Yang muncul. kedua juga kalau tidak salah ya, itu ada anasir bahwa suara perempuan tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki. Maka memang perempuan itu harus mewakilkan. Ya kan begitu? Iya. Ya. Tetapi dengan pengotakan 30% memang ini menjadi dilema ya. Saya kira dilema adalah satu sisi ya, tapi di lain pihak juga ini positifnya ya, perempuan-perempuan di Indonesia untuk bisa diberi legacy diberi ruang legacy. ruang untuk bisa landasan hukum begitu. Betul. Dan dipaksa partai untuk mencalonkan kan begitu ya. Ya, meskipun juga saya tadi ingin mengatakan bahwa kalau kita memposisikan perempuan seperti itu gitu kan, tadi menjadi tidak egaliter, artinya seharusnya partai politik atau lembaga kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang lainnya atau civil society gitu ya, itu lebih berpikir kepada bagaimana perempuan itu difungsikan saja gitu kan, fungsional saja gitu kan. Dan sekarang juga kita melihat misalnya dalam konteks pemerintahan, Menteri Luar Negeri kan Retno Marsudi kan juga tidak kalah hebatnya dari laki-laki gitu kan. Dia perempuan yang bisa bernegosiasi di tingkat internasional, bahkan diakui juga oleh dunia, itu menandakan bahwa kemampuan perempuan itu luar biasa gitu kan, tidak diragukan lagi gitu kan. Nah, dilemanya di situ dengan 30% itu. Kalau kenapa di eksekutif sudah ada gitu ya dengan orang-orang yang luar biasa itu, kok di legislatif yang notabene politik gitu kan kekuasaan, kok masih dipagari dengan dikotak-kotakan dengan aturan seperti berarti itu. Ini gitu. PR bersamanya bagaimana literasi politik itu berjalan juga di partai mungkin ya, untuk membuat pengadaran begitu. Kan sekarang potong kompasnya bisa aja kan mencari artis ya kan untuk memenuhi kan bisa aja begitu. Bisa apapun juga bisa. Atau mencari pengusaha yang notabene perempuan ya, dan itu bisa diorbitkan ya. Iya. Gimana? Iya, jadi akhirnya itu kan yang diambil. Iya, akhirnya kan jalan pintas ya, mencari tokoh-tokoh perempuan yang sudah matang, jadi, sudah mampu. Kalau dihitung-hitung yang memang lahir dan dibesarkan oleh partai itu, dididik kemudian menjadi politisi ulung ya, politikus ulung, dan itu perempuan. Kayaknya Golkar aja kan ketua umumnya ada nggak perempuan? Belum pernah kayaknya sampai sekarang. Belum pernah. Hanya PDIP kan? Hanya PDIP. Jadi pasca Soekarno ya PDIP, Pak Bu Mega ya. Saya pikir bisa gitu kan, di Indonesia ada gitu kan. Cuman memang problemnya gini Kang Nijar, di Indonesia ini kan malah dikanalisasi kan akhirnya. Iya, gini problemnya di Indonesia itu, kalau kita bicara tentang peran politik atau peran sosial kaum perempuan itu kan selalu perdebatannya kan klasik, bahwa perempuan itu punya persoalan domestik dan ruang publik gitu kan. Domestiknya karena memang dia harus menjadi harus mengamankan posisi di rumahnya gitu kan, sebagai istri, berperan ganda antara ruang domestik dengan ruang publik. Satu sisi kalau di ruang publik dia menjadi tidak hanya menjadi politisi, misalnya menjadi eksekutif atau menjadi pengusaha, atau juga menjadi peran-peran yang lain di luar kan ada 3 kalau kita lihat di dalam konteks negara ya. Ada wilayah public sektor misalnya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu juga kan di eksekutif tadi ada sudah banyak ya pos-posnya itu. Yang kedua di legislatif memang ini problematik tadi dengan undang-undang yang 30% gitu kan, di yudikatif terutama di legislatif itu masih kurang gitu kan. Nah, yang yang di yudikatif itu kan peradilan dari pusat sampai daerah, juga banyak hakim-hakim, pengacara segala macam yang perempuan-perempuan hebat-hebat lah di situ gitu kan. Cuman yang dilemanya yang di legislatif itu yang pakai undang-undang 30% gitu. Yang berikutnya ada sektor yang saya pikir juga tidak kalah menarik. Tadi kan sektor publik, yang kedua adalah sektor privat ya. Privat itu terkait dengan bisnis, ekonomi gitu kan. Itu juga banyak para manajer ya yang dari perempuan gitu kan. Lalu kemudian juga ahli bisnis, ekonomi, itu juga banyak dari kaum perempuan yang saya pikir profesionalisme di situ. Dan ketiga ada sektor ketiga itu lebih kepada sosial dan budaya. Di sini juga saya melihat perempuan-perempuan bisa bersaing gitu kan dalam konteks sosial budaya, pendidikan misalnya, banyak juga yang jadi guru besar, banyak juga yang jadi rektor, itu banyak gitu kan. Dan saya rasa tadi saya melihat dalam konteks keindonesiaan dalam 20 terakhir pasca reformasi
peran perempuan lebih lebih terbuka sekarang, meskipun ada persoalan klasik tadi antara wilayah domestik dengan wilayah publiknya itu gitu. Terutama apa kemarin fenomena Ibu Susi ya. Ya kan? Iya, orang itu orang Pangandaran. Iya. Ya. Itu bagaimana profil perempuan di Indonesia mampu menjabat dan Menteri ya. Ya, menteri. Dan pemirsa login sebelang bentor, ini memang apa namanya satu wacana yang terus terang saja mungkin saja apa namanya nanti Kang Dudi dipotong aja. Oke. Nanti Kang Dudi potong aja. Iya. Speakless. Pemirsa login seberang bentor, demikian, tidak ada kesimpulan, dan kita bertemu di season berikutnya.